بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu bil khalqi ma yasha', innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu 'ala ar-rahmah al-muhdah wan ni'mah al-musdah Muhammad bin Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, selalu kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, kita memuji kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memuji kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Semuanya sempurna. Oleh karena kita setiap hari tidak melewati hari kita kecuali dengan berucap alhamdulillah minimal 17 kali dalam sehari. Kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dalam setiap rakaat kita di sholat wajib yang kita lakukan. Minimal 17 kali kita memujinya. Dan sekaligus kita bersyukur dengannya bahwa kita diberikan nikmat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita bisa menyebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat hidayah dan taufik dari Allah, sehingga kita bisa tetap berada dalam keimanan di atas Islam, di atas agama yang lurus dan sempurna ini, yaitu agama Islam, yang tiada agama lain yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Dan nikmat-nikmat penyerta lainnya termasuk kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tidaklah waktu yang Allah berikan itu semuanya pasti berharga, dan sudah sepantasnya kita mengisi waktu-waktu yang Allah karuniakan kepada kita dengan mengisinya dengan berupa amalan-amalan yang mengundang manfaat, keberkahan, kebaikan untuk dunia, agama, dan akhirat kita. Oleh karenanya hari ini insya Allah kita akan mengisi waktu dengan menuntut ilmu, mengisi waktu yang Allah berikan dengan menuntut ilmu, yakni dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita membahas lanjutan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, jadi tamannya orang-orang saleh yang bersumber dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan pembahasan bab ke-10 dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul mubadarah ilal khairat, ya, bab untuk bersegera beramal kebaikan atau bersegera menuju kebaikan. Wa hasu man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud, dan ajakan kepada orang yang mau berbuat baik hendaknya segera menyambutnya dengan serius, dengan kesungguhan tanpa ada keraguan sedikit pun. Intinya bab untuk segera beramal saleh di sini. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang hal ini adalah fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam menuju kebaikan. Dalam ayat yang lain disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan untuk mendapatkan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Arduhas samawat wal ard, yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, dan surga itu
disediakan atau disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Takwa itu adalah tentunya dengan taat kepada Allah, bukan bermaksiat kepada Allah. Taat itu adalah dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya, bukan dengan kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Dan yang lain adalah takwa itu adalah dengan selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, dia selalu mengingat Allah dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan bahas ayat atau hadis, lebih tepatnya hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini, yaitu bab bersegera untuk beramal saleh dan untuk menyambut jika ada kesempatan melakukan kebaikan, segera sambut itu dengan serius, dengan semangat, tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan tunda-tunda, intinya itu. Hadis yang ketiga disebutkan an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu. Ya. Jabir bin Abdullah tentunya di sini, sahabat yang mulia. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, beliau pernah bercerita, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Beliau menceritakan dulu pernah ada, ini waktu perang Uhud ya, pernah ada seseorang ya berkata kepada Nabi atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Uhud, ketika sedang berlangsung ya, mau berlangsung perang Uhud itu, sudah di medan perang. Wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Wahai Rasulullah, jika nanti aku terbunuh di medan perang ini, maka nanti saya kemana? Ketika mati saya kemana nanti? Qala fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, kau di surga nanti. Fa'alu qata maratin kunna fi yadi. Maka setelah mendengarkan jawaban itu, orang tadi segera melemparkan kurma-kurma yang masih ada di tangannya tadi. Summa qatala hatta qutil. Lalu dia bersegera untuk menyerang musuh, dan dia pun terbunuh di medan perang. Rawahu muttafaqun alaihi ya. Jadi ini mengisahkan tentang perang di waktu perang Uhud. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada seorang yang sebelum penyerangan di perang Uhud ya, itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika nanti aku terbunuh di perang ini, dan aku di mana nanti? Maka kemudian Nabi SAW menjawabnya, kau nanti di surga. Maka orang ini tidak mau buang waktu yang ada, bahkan bersegera al-qata marat kunna fi yadi, segera membuang kurma yang ada di tangannya. Berarti posisinya orang ini masih bisa makan kurma dalam menyiapkan kekuatan ya. Suatu hal yang wajar kalau dalam peperangan butuh tenaga, dia makan kurma. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh orang ini. Beliau segera melemparkan kurma itu. Ini kelamaan kalau makan kurma ini, kelamaan. Summa qatala hatta qutila. Lalu ketika saat datang waktu untuk menyerang, beliau segera menyerang itu dan membuang kurma yang ada di tangannya, tidak dimakannya, tetapi langsung bersegera untuk maju ke medan perang, dan akhirnya terbunuh di sana ya, terbunuh di sana. Dan kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berhak untuk mengatakan dan mengklaim siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang tidak, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu tidak boleh, selain Nabi tidak boleh ya. Tidak ada satupun para sahabat yang menyebutkan si fulan masuk surga, kecuali itu sudah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang serupa dengan ini ada
ya. Kalau ini bicara tentang perang Uhud, ya. Satunya pada peperangan sebelum Uhud, yakni perang Badar. Perang Badar itu terjadi tahun 2 Hijriah, datang setelahnya nanti perang Uhud. Tapi bahasanya di sini ada peristiwa yang serupa terjadi, ya, yang kisah ini menyerupai peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu di perang Badar, ya, di perang Badar, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik yang menceritakan tentang hal ini. Jadi disebutkan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu sudah mendahului atau sudah sampai di tempat yang namanya Badar. Jadi memang tujuan Nabi SAW itu mencegah kafilah dagang yang dipimpin oleh saat itu Sufyan, ya, oleh Sufyan, ya, Abu Sufyan, ya, oleh Abu Sufyan. Jadi melakukan perjalanan ke kota Syam dan kemudian hendak dicegat. Ini kan Abu Sufyan ini tinggalnya di Mekah, membawa sejumlah kabilah, ya, membawa sejumlah orang dan onta-onta, kendaraan-kendaraan untuk mencari barang, beli barang, pulaan, gampangnya begitu. Pulaan memang, ya, cari barang ke luar kota Mekah, karena memang kota Mekah itu kota yang gersang. Mau cari makanan, ya, tidak ada yang tumbuh di sana. Makanan juga harus ambil dari luar, ya. Kemudian alat-alat kebutuhan yang lainnya juga banyak mengambil dari luar. Makanya kita sebutkan, dan ini sudah menjadi tradisi orang Quraisy. Makanya diabadikan dalam Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita was-saif. Di musim dingin dan musim panas, orang Quraisy itu selalu melakukan perjalanan, melakukan perdagangan, ya. Jadi apakah itu ke negeri Syam atau ke negeri Yaman, antara itu, ya, antara itu bepergiannya. Nah, Abu Sufyan saat itu dari Syam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui melalui kabar bahwasanya ini nanti Abu Sufyan beserta kabilahnya, nanti orang-orang kafir Quraisy, ya, tentunya dari Mekah, itu akan lewat tempat namanya Badar. Nabi saat itu posisinya ada di Madinah. Jadi Nabi itu diusir bersama kaum muslimin, diusir dari Mekah, akhirnya tinggal di Madinah. Dan pada tahun 2 Hijriah di Madinah, beliau berinisiatif untuk apa? Saat itu karena tahu ada informasi kafilah dagang Abu Sufyan ke negeri Syam, maka mau dicegat, mau dirampas harta barang dagangannya itu, ya, barang bawaannya. Kenapa? Bukan merampas, mencuri. Ini bukan seperti gambaran orang-orang, berarti sama dengan Robin Hood ini. Tidak seperti itu, ya. Kan Robin Hood tetap itu murni mencuri, itu kan bisa, saya tidak tahu apakah itu fiksi atau tahu saya fiksi itu, ya. Jadi ada sosok yang berusaha menjadi pahlawan karena rakyatnya ditindas, kemudian harta orang yang lewat, yang masih berafiliasi dengan kerajaan itu biasanya diambil, dirampas di jalan, kemudian dibagi-bagikan hartanya ke orang-orang ini. Cerita setahu saya itu fiksi, ya. Tapi itu pencurian murni kalau itu. Adapun yang dilakukan Nabi SAW bukan mencuri, bukan merampok. Karena apa? Karena kaum muslimin saat itu mau mengambil harta yang diambilnya sesungguhnya itu. Orang muslim yang awalnya tinggal di Mekah diusir ke Madinah. Orang yang awalnya punya kekayaan harta yang banyak pergi ke Madinah sampai tidak punya apa-apa. Makanya di antara keistimewaan, ya, dan bahkan orang nanti awal man yaridu al-haud, orang yang awal nas yaridu al-haud fil haud, orang yang pertama kali nanti yang masuk haudnya Nabi itu adalah fuqara'ul muhajirin, orang fakirnya muhajirin. Karena apa? Harta mereka sudah dirampas. Ini orang yang sudah betul-betul kafah dalam Islam, diperintahkan oleh Rasulnya untuk hijrah ke Madinah, hijrah meskipun dengan konsekuensi bahwasanya hartanya diambil oleh orang kafir Quraisy. Kondisi tidak punya apa-apa, sampai miskin di kota Madinah. Nah, ini akhirnya mau menyerang Badar di situ. Nah, di waktu perang mau dicegat oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ini juga insidentil. Tidak ada rencana yang diungkap sebelumnya jauh hari. Oh, nanti bulan depan kita akan menyerang
atau mencegah orang-orang kafir Quraisy kita merampas harta kita, hak kita ambil di sana ya. Enggak ada rencana seperti itu. Makanya kaum muslimin yang mengikuti perang Badar itu tidak banyak. Yang mengikuti hanya orang-orang yang memiliki kesiapan saja saat itu. Banyak yang enggak, ada yang enggak tahu juga itu, ya. Ada yang enggak tahu, banyak yang enggak tahu. Jadi yang ikut itu tidak banyak, ya, tidak banyak. Nah, ketika sudah mereka kaum muslimin sudah ada di Badar, sudah siap menanti kedatangan kelompoknya atau kabilahnya Abu Sufyan. Nah, ketika sudah berhadapan-hadapan di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la yuqaddimanna ahadun minkum ila syai' hatta akuna ana duna. Jangan sampai ada yang maju duluan kecuali saya yang maju duluan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin perang dulu ya. Jangan ada yang maju dulu, saya yang maju dulu nanti di depan. Panglima perang ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah sudah siap posisinya, siap menyerang. Nah, ketika mau menyerukan ya perintah ayo serbu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum muslimin, "Qumu ilal jannah arduha as-samawati wal ard." Kalian bangkitlah semuanya, semangatlah, sambut surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo di depan itu. Depan itu surga kalian ada di depan itu ya. Jadi ada di medan perang, musuh ada di depan. Ketika sudah berhadapan-hadapan seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ilal jannah." Ayo sambut surgamu ada di depan itu. Sambutlah surga kalian di depan itu. Arduhas samawati wal ard, yang nanti luasnya adalah seluas langit dan bumi. Maka kemudian ada sosok yang bernama Umair bin Humam al-Ansari. Umair ya bin al-Humam al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau sangat perhatian dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, jannah. Kau tadi mengatakan jannah, surga. Arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, iya. Wahai Umar, betul." Maka kemudian Umar mengatakan, "Bakhil." Ya. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kau ucapkan itu? Ma yahmaluka ala qaulika bakhil." Kenapa kau mengatakan bakhil? Bahasa kita mungkin baik. Kemudian kata Umar bin Al-Humam merespon pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kau mengatakan bakhil tadi?" Wallahi ya Rasulullah, ya, saya tidak menginginkan apa-apa illa raja'an akuna min ahliha. Saya mengucapkan kalimat tadi itu, merespon ucapanmu tadi itu, wahai Rasulullah, karena semangat saya ingin menjadi salah satu penduduk di dalamnya, salah satu penghuninya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya mengatakan, fa innaka min ahliha, kau termasuk penghuni surga itu. Maka dia pun fa'akhraja min tamaratin min qarnihi, dia punya bawa semacam tepak, bahasa kita ya, semacam kantong yang isinya kurma. Al-qaran itu seperti tempat bungkusan yang isinya kurma. Mereka sanggup makan itu, sanggup makan, bawa kurma. Masih ada beberapa butir kurma di tangannya. Faja'ala ya'kul minhunna, waktu itu masih makan 1-2. Kemudian sambil menunggu seruan ya, sambil menunggu aba-aba dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih makan itu. Tiba-tiba sudah ada pesan dari Nabi, "Qumu ilal jannah," bersegera untuk menyambut surgamu. Maka saat itulah sosok Umar bin Al-Humam ya, itu segera melemparkan kurmanya. Ini kalau saya makan ini, lahayatun tawilah, terlalu panjang hidup ini di dunia, kelamaan untuk menyebut surga. Maka segera disisihkan, dibuang, dia segera menuju medan perang ya. Summa qatalahu, dia pun maju di medan perang bersama kaum muslimin, dan alhamdulillah beliau gugur di medan perang. Dan ini di antara hal yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hak untuk mengatakan siapa yang berhak masuk surga.
Berarti ada banyak sahabat yang diklaim masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain al-asyra mubasysyirin bil jannah, ada 10 orang yang sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ya. Kemudian ini ada sosok juga ini. Ada sosok yang dikenal di sini, Umar bin Al-Humam. Ini di perang Badar. Di perang Badar. Dan masih banyak yang lainnya ya, yang disebutkan masuk surga, dijamin masuk surga dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kaum muslim rahimahumullah. Dua kisah yang memiliki keserupaan cerita, satu di perang Badar, satu di perang Uhud. Jadi kita di sini menyaksikan bagaimana di dalam kisah ini Rasulullah menyemangati umatnya ya, untuk mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk segera mendapatkan surganya Allah, apalagi di medan perang. Kasus kedua ini adalah di medan perang dua-duanya. Nabi SAW menyemangati mereka untuk mendapatkan gelar syahid, gelar tertinggi dari seorang manusia. Ya. Apa yang bisa mengangkat tingginya syahadat bagi kita manusia biasa? Tidak ada. Kalau Nabi, jelas Nabi mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Nabi, maka tidak ada yang lebih mulia daripada mati syahid. Ya. Maka beliau memotivasi kepada siapapun untuk bersegera menuju tempat yang mulia, surganya Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan bagi orang-orang muslim, orang-orang yang bertakwa, ya. Dan yang menjadi hal yang selalu kita amati dan kita dapati adalah para sahabat itu semangat menyambut ajakan Nabi SAW, tidak mau menunda-nunda, langsung segera. Sama seperti ketika di waktu sholat Aid, kita pernah mendengar Nabi SAW menyebutkan, ya, mengingatkan kepada para wanita, ya ma'asyiral nisa, wahai para wanita, ya, sesungguhnya orang yang paling banyak menjadi penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Tasaddaqna, maka bersedekahlah kalian, ya. Maka bersedekahlah kalian. Saat itu tidak ada yang mikir, langsung ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi bersama Abu Hurairah, mendatangi tempat para wanita. Ya, para wanita saat itu segera melepaskan apa yang dimilikinya, dan mikir-mikir lagi. Demi apa? Demi selamat, tidak menjadi bagian dari yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu paling banyak jadi ahlu neraka. Mereka sangat paham dengan hal ini, sehingga langsung mewujudkan apa yang dipahami itu dengan amalan yang nyata, langsung, dan mikir-mikir langsung dilemparkan, emasnya dilemparkan, ya, cincinnya dilemparkan, ya, kalungnya dilemparkan, semua apa yang dimiliki dilemparkan ke Abu Hurairah. Nah, jadi mereka bersedekah di situ, tidak menunda-nunda intinya, ya. Tidak menunda-nunda. Jadi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim, ya, hadis tersebut, yang menceritakan tentang para wanita yang bersegera untuk apa? Untuk mensedekahkan perhiasannya di waktu sholat Id, ya, setelah sholat Id, lebih tepatnya itu setelah sholat Id, ya. Jadi lihatlah di sini intinya, Rasulullah SAW tidak pernah lelah untuk mengajak umatnya, yakni untuk selalu merasa rindu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak dan mengingatkan tentang surga dan surga. Yaitu tujuan utama kita untuk mencapai situ, ya, mencapai tempat yang mulia itu. Adapun dalam dua kisah ini selalu disebutkan humu ilal jannah, ya. Yang satunya diberikan nasihat apa tadi itu? Awaita ibudiltu fi hadal ma'rakah. Kalau saya meninggal di peperangan ini, ya, aina ana, di mana saya wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta di jannah, kau di surga. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata surga di sini. Surga. Kalau nanti meninggal di situ, surga untukmu. Yang satunya hadits yang di perang Badar, dan jannah, bersegera untuk mendapatkan surganya Allah. Ardhus samawati wal ardh, yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Dan kalimat-kalimat ini, surga dan surga, itu membuat orang itu semangat dalam beribadah. Kata surga, ya, itu kalau membekas pada
diri seseorang, ya, itu akan dia selalu merasa rindu. Dan Nabi SAW mengucapkan kata surga itu juga hikmahnya adalah untuk membangkitkan rasa rindu kaum muslimin terhadap surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Iya. Kita juga demikian, berusaha untuk selalu mengingat tentang surga dan surga. Dan mengingat bahwasanya dunia ini tidak ada yang namanya kesenangan abadi, kebahagiaan abadi di dunia itu tidak ada. Hakikat kehidupan, hakikat kebahagiaan hidup itu hanyalah di surga. Itulah hakikat kebahagiaan hidup. Tidak akan pernah digantikan, tidak akan pernah terganti. Ya. Hidup yang menyenangkan, penuh kebahagiaan yang hakiki, penuh dengan kenikmatan yang hakiki, itu adalah kehidupan di surga. Maka kita selalu merindukan surga. Oleh karenanya kita lihat berapa kali Allah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, berapa kali Allah menyebutkan tentang surga dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Banyak sekali, ya. Kata al-jannah itu banyak sekali di dalam Al-Quran itu. Yaitu di antara hikmahnya adalah apa? Agar hamba-hambanya Allah itu tidak pernah luput dari membayangkan surga, supaya tertanam dalam dirinya orientasi hidup saya itu hanyalah surga. Saya hidup di dunia untuk mendapatkan surganya, ya. Saya melakukan ini dan itu adalah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kaum muslimin, ya, selalu memberikan haknya Al-Quran di setiap hari. Setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari bertemu dengan kata jannah, surga, ya, dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Ingat dengan orang-orang yang melampaui batas, akhirnya dimasukkan ke nerakanya. Akhirnya ia teringat dengan surga saat itu juga. Saya tidak ingin seperti orang Bani Israel yang secara umum, ya, kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang membangkang, ya, orang-orang yang membangkang. Wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang membangkang padamu itu jauh lebih banyak. Yang tidak beriman kepada Allah itu jauh lebih banyak, meskipun sebenarnya engkau menginginkan mereka semuanya beriman. Antara yang kau ajak kemudian mengikutimu dengan yang kau ajak menolak ajakannya untuk mendapatkan surganya Allah, itu lebih banyak yang menolak ajakannya. Wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Ya. Wahai Muhammad, paling banyak itu orang yang membangkang, dan itu terbukti sampai hari ini. Lebih banyak mana jumlah muslim dengan yang non muslim? Sedunia muslim itu paling 30% tidak sampai, cuma 30%. Berarti orang yang non muslim jauh lebih banyak, yang menolak Islam jauh lebih banyak daripada yang Islam. Lihat dari sini Allah menyebutkan orang yang membaca surat Al-Baqarah saja akan selalu ingat surga di sana. Ketika melihat bagaimana pembangkangannya Bani Israel, isi Al-Baqarah juz 1, ya, paling banyak itu berisi dengan tentang orang-orang Bani Israel di situ. Pembangkangannya terhadap Nabiullah Musa alaihissalam, ya, sudah diberikan kenikmatan, minta yang lebih, ya. Lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak. Wahai Nabi Musa, minta, wahai Musa, manggil Nabi juga Musa, tidak pernah manggil Nabi itu, ya. Orang Bani Israel, ya Musa, ya, wahai Musa, manggilnya tidak pernah wahai Nabi Musa. Kami tidak tahan kalau cuma diberikan makanan ini dan ini saja, satu jenis makanan saja, padahal yang diberikan oleh Allah makanan yang terbaik, manna wassalwa, makanan yang sangat enak sekali, lezat sekali. Tapi mereka justru meminta sayur-sayuran yang mudah didapatkan sebenarnya, ya. Makanan istimewa ditinggalkan, justru ini yang biasa. Yaitu orang-orang Bani Israel, pembangkangannya di sana. Jadi kalau orang membaca surat Al-Baqarah, dia akan ingat, ini orang-orang yang al-maghdubi alaihim, orang-orang Bani Israel seperti ini. Orang-orang Bani Israel itu dia selalu ingat surga. Ya, itu bagi orang yang selalu menunaikan Al-Qurannya setiap hari. Menunaikan hanya Al-Quran setiap hari, dia akan ketemu dengan surga. Ya.
Betapa banyak ayat-ayat tentang hal ini, seperti ayat yang tadi kita sebutkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh wa 'inda lil muttaqin. Segeralah kalian untuk mendapatkan ampunannya Allah, surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan seterusnya. Kemudian Allah berfirman juga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Segeralah dan berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan khitam misk, ya, kehidupan akhir yang penuh dengan kebahagiaan, ya, surga dan surga. Wa fi dzalika, untuk itulah falyatanafasil mutanafisun, ya, falyatanafasil mutanafisun. Allah juga berfirman dalam firman yang lain, dimithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk ini, untuk surga ini, hendaknya semuanya beramal saleh, ya, beramal saleh. Tapi intinya begitu banyak Al-Quran menjelaskan tentang kenikmatan surga, istananya, kemudian buah-buahnya, qutufuha daniyah, dahan-dahannya itu merendah. Jadi kita kalau butuh buah tidak perlu mengambil dengan tangan kita. Qutufuha daniyah, rantingnya, buahnya itu yang mendatangi kita, nanti buahnya langsung mendatangi kita. Buah kita yang perlu berdiri, Masya Allah, ya. Belum lagi keindahan tempatnya, kemudian betapa senangnya kehidupan di dalamnya, ya. Surga yang isinya adalah kebahagiaan abadi, ya. Kalau orang selalu mengingat surga dalam benaknya, maka ketika muncul syahwat, hawa nafsu yang mengantarkan kepada keburukan, itu langsung melunak itu, ya. Syahwat, hawa nafsu mau melakukan kemaksiatan itu langsung jatuh gitu, ya. Niatnya itu langsung sirna, ya, sirna. Ketika melihat surga, oh iya, kalau saya melakukan ini nanti saya khawatir tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu pasti hanya untuk orang-orang yang mutakin, orang-orang yang bersih nanti, ya. Siapa dari kita yang tidak diliputi dan diselimuti oleh hawa nafsu dan syahwat? Semuanya diliputi oleh hawa nafsu dan syahwat. Nah, kalau kita mengingat surga dan surga, itulah yang bisa mengontrol kita, mengendalikan diri kita supaya tidak menerusi hawa nafsu kotor kita, ya. Jadilah kaum muslimin, identitas muslim itu adalah kalau melihat ada kesempatan berbuat baik, dia segera melakukannya tanpa menunda-nunda. Dia khawatir apa? Khawatir dia kelewatan dengan kebaikan itu, terlewatkan kebaikan itu, sehingga akhirnya tidak bisa mewujudkannya, ya. Dan itu nanti akan bisa menjadi penyesalan, ya, menjadi penyesalan nanti di kemudian hari. Maka kita setiap hari ada kesempatan apapun berbuat baik, selalu kita ingat surga supaya semangat mendapatkannya. Seperti setiap sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu poin yang besar. Itu pembuktian pertama keimanan, tidak ada yang lain. Sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Bukan sholat sunnah yang lain, sholat 5 waktu. Bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan. Sholat 5 waktu. Tidak ada yang bisa mengalahkan ini, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Sholat 5 waktu kewajiban yang pertama. Setelah orang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka sebelum sholat 5 waktu, oh iya surga, maka semangat untuk menjaga kualitas sholatnya. Ketika mau bertemu dengan waktu-waktu puasa sunnah, maka dia pun semangat, oh iya surga, ini surga. Berat, panas, lapar, ya, dahaga, iya tadi surga. Ingat, baca Quran juga, memperbanyak baca Quran, untuk tidak melewati sehari pun kecuali dengan membaca Al-Quran. Meskipun 1 surat, 2 surat yang tidak panjang-panjang, tidak apa-apa. Yang penting jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran, karena nanti akan menentukan derajat surga seorang itu dari Al-Qurannya. Orang yang di surga nanti, karena surga punya 100 tingkatan. Orang yang ahli Quran ditanya, diperintah, ada yang menyeru, Iqra wartaqi, ya, terus baca, ya. Waratil Quran kama rattalta fid dunya, baca dengan tartil seperti kau membacanya di dunia, dan wartaqi, dan naiklah terus ke derajat yang lebih tinggi surga, lebih tinggi. Sampai kapan? Sampai akhir ayat yang kau baca, di situlah kau berhenti. Jadi yang menentukan
salah satu hal yang menentukan derajat tingginya seseorang di surga itu adalah bagaimana dia menunaikan ayat Al-Quran. Ketika mau menuntut ilmu, bermajelis ilmu, dia dapat kita surga. Ya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan orang yang menuntut ilmu itu untuk menggapai surganya. Allah mengangkat derajatnya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Dan apalagi menuntut ilmu tidak usah beristighfar, sudah ada mengistighfari. Semua makhluk-makhluk yang di langit-langit dan di bumi, wal hitan, ya, fi jawfil bahri, ya, dan semua ikan-ikan yang ada, ikan di samudra, berapa miliar ikan yang ada di dunia ini, di bumi ini, semuanya memohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Subhanallah, surga paling gampang menuntut ilmu. Setengah jam di majelis ilmu, 1 jam di majelis ilmu, seperti kita beristighfar di dalamnya juga. Karena bukan beristighfar saja, yang memohonkan ampun itu bukan hanya makhluk di dunia saja, semua malaikat, ya, semua yang ada di langit, ya, yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ardi, semua makhluk langit dan yang ada di bumi, wal hitan, ya, dan semua jenis ikan di lautan, semuanya memohonkan ampun. Maka di sini surga. Mau ingat dengan orang tua, telepon orang tua, ingat, oh iya, saya belum menyapa orang tua, tanya kabarnya orang tua, bakti kepada orang tua, paling tidak kasih kabar ke orang tua. Surga. Maka orang yang selalu mau berbuat kebaikan mengingat surga, dia akan semakin semangat merealisasikannya, mewujudkannya, tidak mau menunda-nunda itu semuanya. Ya, Masya Allah. Setiap termasuk juga ketika selain ketika mengingat surga, ya, ketika kita mendengar kisah-kisah inspiratif seperti 2 kisah tadi, itu juga menyemangati kita ya untuk segera melakukan amal yang soleh, jangan sampai terlewatkan. Oh iya, ya, kisahnya sangat inspiratif tadi itu. Sudah pernah yang di depan itu yang ada hanya kematian di situ, ya. Tapi lihat semangatnya menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala, rela jiwa dan raga dan tidak mau menunda-nundanya. Kelamaan kalau saya masih perlu makan kurma yang ada di bungkus yang saya bawa ini. Itu kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Masya Allah. Nah, kita pun demikian, ya. Beda dengan orang yang sekarang ini, ya. Orang generasi zaman saat ini justru banyak yang tidak tidak sudah ada. Kalau kita lihat dari 2 kisah ini tadi, yakni orang-orang bersegera memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Kalau orang zaman sekarang banyak justru yang yang berbaur dan tidak menjaga batasannya dengan orang-orang yang non-muslim. Ya, kalau orang dulu memerangi orang-orang musyrikin semangat, kalau sekarang justru kebalikannya, semangat untuk berbaur dengan orang non-muslim, ya. Kemudian sampai rela mengucapkan selamat, ya, selamat hari rayanya. Ini sesuatu yang tidak baik. Kita perlu menjaga interaksi kita dengan orang non-muslim, ya. Tidak boleh kita melukai mereka, menzalimi mereka, tidak boleh, memerangi mereka, tidak boleh, menyakiti mereka, tidak boleh. Tetapi jangan sampai kita melewati batasan-batasan yang sudah Allah tentukan. Tidak boleh kita mengatakan, mengucapkan selamat. Apalagi foto-foto terkadang, ya. So, ada temannya non muslim merayakan hari raya agamanya, dia foto-foto, dia ajak backgroundnya pohon Natal misalnya. Jadi tidak boleh, seperti tidak boleh ikut foto-foto, tidak boleh di situ. Mengucapkan selamat untuk mereka juga tidak boleh, ya. Ini sesuatu yang tercela, tidak boleh, seperti itu tidak boleh, ya, sama sekali tidak boleh. Allah murka dengan itu. Allah murka dengan itu. Bukankah Allah sering mengatakan qul huwallahu ahad, ya. Dan dia adalah firman Allah, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian itu telah melakukan sesuatu yang hina. Kalau ada orang mencela Allah, orang yang mensebutkan Allah, disebutkan dalam firman-Nya, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu.
Langit itu mau retak, mau pecah semuanya. Bumi mau hancur ketika mendengar orang itu mengatakan Allah punya anak. Bumi, langit tidak terima, tidak terima. Ya, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu. Ya, wa takhirul jibalu hadda. Dan gunung-gunung itu sudah mau meletus, mau hancur itu semuanya. Mau hancur mendengar orang-orang yang apa? Mengatakan Allah punya anak. Lah kalau ada orang muslim mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang menganggap manusia sebagai anaknya Allah, seperti orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair bin Allah, wa qalatin nasara al-Masih bin Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Ini kekufuran, kesyirikan. Ya. Kemudian ada orang Nasrani mengatakan Al-Masih, Isa Al-Masih adalah anaknya Allah. Maka kaum muslimin rahimahullah, kita harus menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita. Ya, semangat dalam menjemput kebaikan dan jangan sampai akidah kita itu rusak karena tidak tahu batasan-batasan yang dibolehkan. Kita harus menghormati orang-orang non muslim, tetapi tidak boleh berbaur dengan mereka dalam artian itu membenarkan segala hal yang berkaitan dengan keagamaan mereka. Itu tidak boleh dibenarkan, tidak boleh tolong menolong di dalamnya, itu tidak boleh. Dan orang tua itu kewajibannya adalah mengajari anak-anaknya, ya, mengajari anak-anaknya. Untuk apa? Untuk menjaga diri dari itu semuanya, untuk berbangga dengan keislaman yang dimilikinya. Siapa orang yang paling bahagia itu kecuali orang yang bangga dengan keislamannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata, "Aku adalah orang Islam." Ini orang yang paling bahagia. Ini orang yang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi pesan hari ini adalah kita bersegera untuk menjemput kebaikan, kemudian jangan bermudah-mudah ya, dengan orang non muslim, ya, apalagi dalam hal bertasyabuh. Yang sering itu bertasyabuh, ya, bertasyabuh, niru-niru mereka, niru-niru pakaiannya, ikut pakai pakaian ini dan itu, ya, itu tidak dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga kita semuanya, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya, membimbing kita untuk tidak menunda-nunda setiap ada kesempatan berbuat baik di hadapan kita. Semoga Allah bimbing kita untuk kita bisa segera menjemputnya. Semoga Allah muliakan kita nanti di sisinya, nanti diletakkan di tempat yang termulia, yakni di surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kafatul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.